Halo sobat, selamat datang lagi di channel ini. Kita masih akan melanjutkan voice translate dari buku Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy by Sadhguru. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, kalau kalian ingin tahu apa sih Inner Engineering ini, jadi Inner Engineering ini merupakan teknologi bagaimana kita menjadi bahagia, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Mungkin kalian mengira kalau kalian punya banyak uang, kalian akan bahagia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana saya bisa bilang begitu? Buktinya, itu ada artis yang tentu sudah banyak uangnya, ada yang jatuh ke narkoba, ada yang bunuh diri. Artinya uang, harta, tahta, wanita, itu tidak menjamin kebahagiaan. Nah, di buku ini dibahas bagaimana kita akan menjadi bahagia walaupun kondisi di luar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalian juga bisa beli buku aslinya ini. Silahkan cari aja. Nah, buku ini merupakan salah satu bestseller New York Times di berbagai kategori ya. Oke, kita lanjut saja kalau yang sudah. Kalau kalian yang baru di sini, berarti kalian kalau ingin tahu isi buku ini, kalian harus melihat dari video dari awal. Nah, kita lanjut saja. Kemarin sudah sampai di bagian pertama. Nah, catatan untuk pembaca sudah kita translate kemarin. Kita lanjut ke ini dia. When I Lost My Sense. Diawali dengan puisi. Coba saya bacakan aja ya dengan bahasa Inggris yang seadanya. Then I was a man. I only went up the hill, as I had killed time to kill, but kill I did all. That was me and mine. With me and mine gone, lost all my will and skill. Here I am, an empty vessel, enslaved to the divine will and infinite skill. Ini tentang apa ya? Kalau kita kira-kira sih, ini adalah pengalaman penulisnya. Pada suatu waktu dia naik ke sebuah bukit untuk menghabiskan waktunya. Dan di sanalah dia mendapatkan pencerahan. Gitulah kira-kira. Kita lanjut saja dengan translate-nya. Di kota Mysore, ada sebuah tradisi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikerjakan, Anda pergi ke Bukit Chamundi. Dan jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda pergi ke Bukit Chamundi. Jika Anda jatuh cinta, Anda pergi ke Bukit Chamundi. Dan jika Anda berhenti mencinta, Anda harus mendaki Bukit Chamundi. Suatu sore, saya sedang menganggur dan saya baru berhenti mencinta. Jadi saya pergi ke Bukit Chamundi. Saya memarkir sepeda motor saya dan duduk di atas singkapan sebuah batu sekitar 2/3 jalan menanjak. Sudah beberapa lama batu ini merupakan batu kontemplasi saya. Akar pohon beri ungu dan beringin merambat merasuk kuat ke dalam celah permukaan batu. Pemandangan panorama kota terbentang di hadapan saya. Sampai saat itu, menurut pengalaman saya, tubuh dan pikiran adalah saya dan dunia di luar sana. Tapi tiba-tiba saya tidak tahu siapa saya dan apa yang bukan saya. Mata saya masih terbuka, tapi udara yang saya hirup, batu tempat saya duduk, suasana sekitar, semuanya telah menjadi diri saya.
Saya adalah segalanya, saya sadar, tapi saya telah kehilangan akal sehat. Sifat diskriminatif dari indera sudah tidak ada lagi. Semakin saya katakan, semakin gila kedengarannya karena apa yang terjadi tak terlukiskan. Apa sebenarnya saya ada di mana-mana? Segala sesuatu meledak melampaui batas-batas yang ditentukan. Segala sesuatu meledak menjadi yang lainnya. Itu adalah kesatuan tanpa dimensi dari kesempurnaan mutlak. Hidup saya hanya saat itu bertahan dengan anggun. Ketika saya kembali ke akal sehat saya, rasanya seperti baru 10 menit berlalu. Tapi pandangan sekilas ke arloji memberitahu saya bahwa sekarang sudah pukul 7.30 malam. 4,5 jam telah berlalu. Mata saya terbuka. Matahari telah terbenam dan gelap. Saya sepenuhnya sadar. Tetapi apa yang saya anggap sebagai diri saya sendiri sampai saat itu telah benar-benar menghilang. Saya tidak pernah menjadi orang yang suka menangis. Namun, disinilah saya, pada usia 25 tahun, di atas batu karang di Chamundi Hill. Sangat gila karena air mata mengalir dan seluruh baju saya basah. Menjadi damai dan bahagia tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Saya telah menjalani hidup seperti yang saya inginkan. Saya dibesarkan di tahun 60-an, era The Beatles dan Blue Jeans, membaca tentang filsafat dan sastra Eropa Dostoyevsky, Camus, Kafka, dan sejenisnya. Tetapi di sini saya meledak ke dimensi keberadaan yang sama sekali berbeda yang saya tidak tahu apa-apa, dibasahi perasaan yang benar-benar baru, kegembiraan. Kebahagiaan yang tidak pernah saya ketahui atau bayangkan mungkin terjadi. Ketika saya menerapkan pikiran skeptis saya pada hal ini. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan oleh pikiran saya adalah bahwa mungkin saya telah lepas kendali. Tetap saja, itu sangat indah sehingga saya tahu bahwa saya tidak ingin kehilangannya. Saya tidak pernah bisa menggambarkan apa yang terjadi sore itu. Mungkin cara terbaik untuk menjelaskannya adalah saya naik dan tidak turun. Saya tidak pernah. Saya lahir di Mysore, kota cantik di India Selatan, bekas ibu kota, yang terkenal dengan istana dan tamannya. Ayah saya adalah seorang dokter. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Sekolah membuatku bosan. Saya merasa tidak mungkin duduk di kelas karena saya dapat melihat bahwa para guru sedang membicarakan sesuatu yang tidak berarti apa-apa bagi kehidupan mereka. Setiap hari, sebagai anak berusia 4 tahun, saya meminta pengurus rumah tangga saya, yang mengantar saya ke sekolah di pagi hari, untuk menurunkan saya di gerbang dan tidak memasuki gedung. Begitu dia pergi, saya akan melesat ke ngarai terdekat, yang meledak dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Saya mulai mengumpulkan kebun binatang pribadi yang luas dari serangga, kecebong dan ular dalam botol yang diperoleh dari lemari obat ayah saya. Setelah beberapa bulan, ketika orang tua saya mengetahui saya tidak pernah bersekolah, walaupun mereka tampak sangat tidak terkesan dengan kondisi eksplorasi biologis saya, ekspedisi saya ke ngarai dihentikan dianggap seperti main-main di saluran pembuangan air hujan. Digagalkan, seperti yang sering dilakukan pada saya, oleh apa yang saya anggap sebagai dunia orang dewasa yang membosankan dan tidak imajinatif.
Perhatian saya secara simpel beralih ke tempat lain dan menemukan hal lain untuk dilakukan. Di tahun-tahun berikutnya, saya lebih suka menghabiskan hari-hari saya menjelajahi hutan, menangkap ular, memancing, trekking, dan memanjat pohon. Saya sering memanjat ke cabang paling atas dari pohon besar, dengan kotak makan siang dan sebotol air. Gerakan bergoyang dari cabang-cabang pohon akan membawa saya ke kondisi seperti trans, di mana saya tertidur tapi terjaga pada saat bersamaan. Saya akan kehilangan semua waktu di pohon ini. Saya akan bertengger di sana dari jam 9 pagi sampai jam 4.30 sore ketika bel berbunyi dan sekolah selesai. Belakangan, saya menyadari bahwa tanpa sadar saya sedang bermeditasi pada tahap ini dalam hidup saya. Nanti, saat saya pertama menginstruksikan orang ke dalam meditasi, itu selalu bergoyang meditasi. Tentu saja, saya bahkan tidak pernah mendengar tentang kata meditasi pada saat itu. Saya hanya menyukai cara pohon itu mempengaruhi saya hingga mencapai keadaan di luar tidur dan terjaga. Saya merasa kelas itu membosankan, tetapi saya tertarik pada yang lainnya. Cara dunia dibuat, medan fisik tanah, cara hidup orang. Saya biasa membawa sepeda saya di sepanjang jalan berlumpur di pedesaan, berkendara minimal 35 km sehari. Pada saat saya pulang, saya sudah dipenuhi lapisan lumpur dan debu. Saya sangat menikmati membuat peta mental dari medan yang saya lalui. Saya bisa saja menutup mata saya ketika saya sendirian dan menggambar ulang seluruh lanskap yang saya lihat sore itu, setiap satu batu, setiap singkapan, setiap pohon. Saya terpesona oleh musim yang berbeda, cara daratannya berubah saat dibajak, saat tanaman mulai berkecambah. Itulah yang membuat saya tertarik pada karya Thomas Hardy. Deskripsinya tentang lanskap Inggris yang berlanjut hingga halaman demi halaman. Saya sedang melakukan hal yang sama di kepala saya dengan dunia di sekitar saya. Bahkan hari ini seperti video di kepala saya. Jika saya mau, saya bisa memutar ulang semuanya, tahun-tahun dan tahun-tahun dari semua yang saya amati, dengan sangat jelas. Saya adalah seorang yang sangat skeptis. Bahkan di usia 5 tahun, ketika keluarga saya pergi ke kuil, saya memiliki banyak pertanyaan untuk mereka. Siapakah Tuhan? Di mana Dia? Di atas sana? Atas itu di mana? Beberapa tahun kemudian, saya memiliki lebih banyak lagi pertanyaan. Di sekolah, mereka bilang planet itu bulat. Tetapi jika planet itu bulat, bagaimana orang tahu yang mana itu atas? Tidak ada yang berhasil menjawab pertanyaan ini. Jadi saya tidak pernah masuk ke kuil. Ini artinya mereka terpaksa meninggalkan saya pada petugas penjaga alas kaki di luar. Petugas menahan saya dalam cengkeramannya, menarik dan menarik-narik saya bersamanya sambil dia melakukan pekerjaannya. Dia tahu jika dia melihat ke arah lain saya akan pergi. Kemudian dalam hidup saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa orang-orang keluar restoran selalu memiliki wajah yang lebih ceria daripada yang keluar dari kuil. Itu membuat saya penasaran. Namun, meski saya skeptis, saya juga tidak pernah mengidentifikasi diri saya dengan label itu. Saya punya banyak pertanyaan tentang segalanya, tetapi tidak pernah merasa perlu untuk menarik kesimpulan apapun.
Saya menyadari sejak awal bahwa saya tidak tahu apa-apapun. Itu berarti saya akhirnya memberi perhatian besar pada segala sesuatu di sekitar saya. Jika seseorang memberi saya segelas air, saya menatapnya tanpa henti. Jika saya mengambil sehelai daun, saya menatapnya tanpa henti juga. Saya menatap kegelapan sepanjang malam. Jika saya melihat kerikil, gambar itu akan berputar tanpa henti di benak saya. Jadi saya akan tahu setiap butirnya, setiap sudutnya. Saya juga melihat bahwa bahasa tidak lebih dari sebuah konspirasi yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang berbicara, saya menyadari mereka hanya membuat suara, dan saya mengarang artinya. Jadi, saya berhenti membuat arti dan suaranya menjadi sangat lucu. Saya bisa melihat pola-pola yang keluar dari mulut mereka. Jika saya tetap menatap, orang itu hanya akan hancur dan berubah menjadi gumpalan energi. Maka yang tersisa hanyalah pola. Dalam keadaan ketidaktahuan mutlak tanpa batas ini, apa saja bisa menarik perhatian saya. Sayangnya ayah saya, sebagai seorang dokter, mulai berpikir saya perlu evaluasi psikiatris. Dalam kata-katanya, anak laki-laki ini sedang menatap tanpa berkedip pada sesuatu sepanjang waktu. Dia tersesat. Bagi saya selalu terasa aneh bahwa dunia tidak menyadari besarnya keadaan. Saya tidak tahu. Mereka yang menghancurkan keadaan saya tidak tahu, dengan keyakinan dan asumsi yang membuat mereka benar-benar kehilangan kemungkinan yang sangat besar, yaitu kemungkinan untuk mengetahui. Mereka lupa bahwa saya tidak tahu adalah pintu, satu-satunya pintu, untuk mencari dan mengetahui. Ibu saya menyuruh saya untuk memperhatikan guru, dan saya melakukannya. Saya memberi mereka perhatian seperti mereka tidak akan pernah menerimanya di tempat lain. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi pada saat itu saat saya menghadiri kelas, saya menatap mereka, tak tergoyahkan dan intens. Untuk beberapa alasan, mereka tidak menganggap sifat ini sangat menawan. Salah seorang guru melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan tanggapan dari saya. Tetapi ketika saya tetap diam dan terdiam, dia mencengkeram bahu saya dan mengguncang saya dengan keras. Entah kamu adalah divine atau iblis, katanya. Dia menambahkan, dan menurutku kau yang terakhir. Oke sobat, sampai di sini dulu voice translate-nya. Sampai jumpa lagi di voice translate selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dan like ya. Terima kasih.